Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Lanjutan part 2 untuk berbagi sharing info wawasan tentang pentil dop untuk pelek racing baik motor maupun mobil ya sobat ya. Motor pun untuk Matic yang ukuran ring pelek racingnya 14 inci diameternya juga bisa sobat. Untuk yang motor bebek dengan ring pelek racingnya ring 17 inci diameternya juga bisa sobat. Untuk mobil pun biasanya sama ya sobat ya, umumnya ya sobat ya, karena untuk pentil dop ini ukuran lubangnya biasanya universal sobat, sama motor mobil roda depan roda belakang sama sobat. Jadi ada beberapa variasi ya sobat, bentuk maupun bahannya gitu ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat ya rekan-rekan. Namun seumpama sobat ada pelek yang mempunyai dopnya ini unik, spesial gitu ya sobat ya, disesuaikan saja sobat, berarti harus nyari yang khusus itu gitu ya sobat. Namun biasanya kalau untuk yang model umum gitu ya, kendaraan umum biasanya menggunakannya ini sobat, untuk pentil dopnya gitu ya. Monggo sobat. Terakhir ini ya sobat ya, jadi ada dua ya sobat untuk yang besi alloy ini, untuk yang finishing silver ini ada yang drat pendek, ada yang panjang, dratnya luar, ada drat dalam sobat ya. Ini untuk yang panjang biasanya dratnya dalam sobat, untuk yang pendek biasanya dratnya luar, biasanya seperti itu sobat. Monggo disesuaikan dengan keperluan kebutuhan sobat gitu ya. Ini posisi bolong ya sobat ya, los ya, tidak jadi itu ya sobat. Ini juga sama sobat. Jadi ketika ada ini sobat, cairan penambal otomatis biasanya berjalannya waktu ada semuanya kita mau ganti ban baru gitu ya, ban tubeless yang baru, itu biasanya mungkin ada lem penambal otomatisnya yang menggumpal di sini. Itu tinggal mudah sobat, tinggal dibersihkan dengan kawat aja. Ini dengan penjepit dokumen ya, kertas juga bisa, monggo lah, yang penting bisa masuk terus dibersihkan, yang penting lancar lubangnya ya sobat ya. Jadi contoh kita yang pendek dulu ya sobat, ini yang pendek dengan drat luar sobat. Ini posisi ininya agak berbeda ya sobat, karetnya ya sobat ya. Jadi karet yang pendek ini ada yang satu trapeze lurus biasa gitu ya, tripis, ada yang satunya posisi ada lekukannya sobat. Nah ini kalau ini yang pendek, kalau drat luar. Kalau yang drat dalam seal karetnya ini sobat, ada lekukannya semua ya, atas bawah ya. Jadi ini sobat, nah seperti ini sobat perbedaannya ya, kurang lebihnya ya sobat. Jadi kalau yang pendek ini posisi yang trapeze yang lurus ini posisinya di luar ya sobat. Jadi yang ini di dalam, pertama yang ada lekukannya ini masuk di dalam pelek, masuk serut gitu ya sobat. Kemudian dengan seal karet yang keduanya, kemudian ada ring untuk menekan, untuk memposisikan agar tidak bergerak. Kemudian ada murnya ya sobat. Ini murnya stainless steel ya sobat ya, murnya stainless steel. Nah ini ada dua ya sobat, satu untuk mengunci mur yang di depannya ya sobat. Jadi ini kalau di luar sih mungkin lebih mudah ya sobat, karena space-nya lebih di luar pelek itu space-nya lebih mudah untuk mengencangkan ya sobat ya. Plus minusnya ada sobat untuk kedua jenis ini gitu ya. Nah ini tinggal posisi pakai kuncinya pas 12 ya sobat, atau ring 12 ya sobat, ring 12 ya ini ya. Nah gitu sobat. Kemudian kita untuk yang keduanya, mur yang kedua untuk mengunci mur yang di depannya sobat. Nah kalau semuanya ini posisi seperti ini, tinggal bawahnya pakai kunci pas, atasnya pakai kunci ring. Nah jadi nanti nggak bergerak gitu ya sobat ya. Nah ini sobat untuk yang pendek. Kemudian untuk ininya pentil dalamnya sama sobat. Dimensi, bentuk, bahannya, karetnya, warnanya juga sama merah. Ini tinggal dimasuk ini sobat, ini lubang ya. Nah,
tinggal masuk, terus dengan pengunci pentil ya biasanya kami mundur dulu supaya ketemu jalur dratnya, kemudian baru dikencangkan. Nah ini sobat. Oke, kemudian untuk yang panjang drat luar, nah ini posisi apa namanya, karet silnya, karet silnya ini ya sobat, ada lekukannya masuk, kemudian yang lekukan dalam ini lekukan dalam juga, yang lekukannya ketemu lekukan dalam, kemudian ini ring stainlessnya, kemudian ini baut murni yang stainless steelnya sobat ya. Nah ini kalau posisi di dalam pelek, kalau ini kan di luar pelek ya sobat, untuk murnya itu space-nya kan untuk kencangkan lebih mudah ya. Kalau semuanya di dalam pelek kan posisinya pelek dalam itu V ya sobat ya, jadi lekuk gitu ya. Itu kan maaf sobat, agak kadang-kadang sebentar sobat. Oke lanjut ya sobat, ini jadi posisi sudah sobat, terus dikencangkan dengan apa namanya, seumpamanya agak sulit posisi di dalam di dalam pelek itu kan posisi V cekungan gitu ya sobat, bisa menggunakan ini sobat yang bisa kunci wrench ya, bisa, atau menggunakan ini sobat, kunci T, kunci shock yang T ini yang ukuran 12 ya sobat. Ini kebetulan ukuran 14 tidak apa-apa ya sobat, untuk ini aja simulasi ya sobat ya. Ini jadi masuk ke sini sobat, karena kalau kunci shock ini kan agak dalam sobat, ruangnya masuk ke dalam agak dalam, jadi kita bisa masuk menjangkau seluruh murnya ini ya sobat, ke dalam gitu ya. Nah itu sobat, menggunakan kuncinya sobat ya. Kalau semuanya menggunakan kunci ring yang 12 ini juga bisa ya, monggo sobat, atau dengan yang kunci pas untuk menahan bagian bawah, terus bagian atasnya dengan kunci shock gitu yang 12, wah itu bisa sobat, jadi masuk dalam gitu ya. Tuh kemudian posisi ini, terus ini sobat kasih pentilnya masuk, terus dengan penguncinya mundur dulu, biasa bunyi tek gitu untuk dratnya, kemudian tinggal dikencangkan sobat. Nah udah, ini posisi masuk. Seumpama sobat kalau berjalannya usia gitu ya, waktu karetnya ada yang pecah-pecah atau mungkin sudah copot gitu ya sobat, mungkin bisa ini sobat, alternatif sobat, menggunakan karet ini, karet yang biasa untuk pasang spandek, kanopi itu sobat, seng spandek ataupun polikarbonat gitu ya. Nah itu biasanya ada karet untuk ini sobat, untuk ring bautnya sobat. Nah itu karetnya bentuk seperti ini sobat, jadi tinggal lubangnya dibesarkan, kemungkinan kan sama sobat, semuanya kurang ya tinggal double 2 gitu ya sobat, masuk ke dalam ini, tinggal di lubangnya dibesarkan. Ini salah satu alternatif saja sobat. Karetnya juga kenyal, juga fungsinya juga ini kan kalau di kanopi seng spandek gitu ya, pasang kanopi itu untuk bautnya supaya air tidak rembes juga sobat. Jadi ini juga fungsinya untuk supaya menahan, supaya tidak rembes. Kalaupun semuanya nggak ada gitu ya sobat ya, tinggal alternatif pakai ban dalam biasa sobat, di ukurannya digedekan dengan sebesar ini. Cuman kan kalau ban dalam ini kan agak lunak ya sobat ya, kalau ini kan agak kenyal. Jadi ketika agak kenyal ini, ketika kena tekanan murnya ini masih iso semakin mampat gitu ya sobat. Namun kalau ban dalam ini kan agak lunak dan tipis ya sobat ya, itu juga mungkin agak kesulitan juga sobat untuk kencangnya gitu ya. Jadi memang paling tepat ya cari yang ini memang untuk peruntukannya. Kalau semuanya onderdilnya ada, spare partnya di pasaran ada, di tempat sobat rekan-rekan monggo. Kalau seumpamanya nggak ada, alternatif menggunakan yang ini sobat, untuk pasang baut roofing ya, baut untuk kanopi itu. Jadi bisa juga sobat, tinggal lubangnya dibesarin gitu sobat. Monggo sobat, disesuaikan saja. Terus kemudian ini tinggal tutupnya sobat, tutupnya agak berbeda ya sobat. Nih, yang pendek ini tutupnya, yang panjang tutupnya model seperti ini. Ini yang pendek.
tinggal nah gitu ya sobat. Kemudian ini ya sobat, ke cairan penambal otomatisnya sobat. Nah kita ini taruh sini dulu, kuncinya juga taruh dulu sobat. Nah penambal otomatisnya ini ada beberapa ya sobat, yang biasa kami gunakan ya. Ya monggo disesuaikan aja dengan di tempat sobat ada apa yang mereknya adanya apa atau variasinya apa, monggo di sobat. Ini kita untuk 300 ml nya sobat, untuk kita yang ini dulu sobat, untuk yang apa es guard ini ya sobat. Nah ini berapa ini, 425 sobat gram, untuk mungkin dengan packingnya ya sobat, dengan botolnya ya. Ini untuk ini ya berapa, diameternya sekitar 57,4 ya sobat. Nah ini yang ini 300 ml juga sobat, 350 ml. Ini berapa, 356 sobat. Mungkin karena botolnya lebih kecil ya sobat. Ini dimensi botolnya berapa, dimensi botolnya sekitar 67 sobat. Nah kalau yang ini apa namanya, M1 ini kebetulan kosong ya sobat, sudah dipakai ya. Ini sekitar 66,4 untuk botolnya. Nah ini kita ini sobat lihat untuk dalamnya ya sobat ya, cairannya sobat. Ya cairan penambal otomatis ini sobat, maksudnya memudahkan kita untuk dalam berkendara ya sobat, supaya posisi perjalanan jauh gitu atau posisi apa dikocok dulu sobat, biar apa, biar menyatu antara partikel tambalnya dengan cairannya. Nah, ini ya sobat contohnya. Nah, kita lihat ya sobat. Oke, ini untuk yang ini. Kemudian kita buka yang X-Gear ya. Bentar sobat, hampir sama sih sobat untuk cairannya, cuman ada yang kental, ada yang agak cencer ya. Biasanya gitu sobat. Nah ini oh ya, ini dulu sobat, dikocok dulu biar cairannya menyatu antara partikel-partikelnya di dalam, partikel cair maupun partikel serpihan kecil-kecil untuk bannya itu sobat, untuk menambalnya. Nah terutama dibalik ya sobat, supaya yang di dasar ini bisa bercampur dengan yang depan. Ini untuk yang X guard. Nah ini agak kental ya sobat, lebih kental daripada yang Science ya. Nah itu oke. Kemudian kita yang ini sobat, M1 masih ada apa, masih ada kelebihan sedikit ya sobat. Ini untuk cairan. Nah seperti ini sobat. Ya gini ya sobat urutannya ya. Jadi ini yang Science, kita ini yang M1 ya sobat ya. Ini kita lihat adukannya. Nah, ini partikel hitam-hitam kecil, ini partikel penambalnya sobat, apa serpihan dari apa namanya, seperti serpihan karet gitu ya sobat, lemnya lah. Nah terus ada juga ininya sobat, kayak semacam apa ya, serabut kecil-kecil sobat. Kalau di M1 itu ada ini serabut kecil-kecilnya ini sobat. Ini juga mungkin apa fungsinya juga untuk menutup lubangnya ya sobat. Warnanya agak kecoklatan sobat, namun bisa juga karena ini
Kalau yang stok agak baru biasanya warnanya hampir biru keabu-abuan ya sobat. Ini mungkin stoknya karena ini kelebihan ya, lebih dari yang sebelumnya, jadi mungkin warnanya sudah agak berubah jadi agak kecoklatan dikit. Biasanya warnanya hampir sama dengan yang ini sobat, yang es guard ini. Kalau yang masih stok baru gitu ya, stok nggak lama banget itu ya. Nah ini seperti ini sobat. Terus kemudian untuk yang es guard, bentar sobat. Untuk yang es guard ini seperti ini sobat. Nah ini sobat, kental ya sobat ya, kekentalannya ya. Itu ada serpihan warna hitam kecil-kecil juga sama dengan yang M1 untuk serpihan lem ya, lem karetnya gitu ya, untuk menambal bocornya. Nah. Kemudian ini sobat yang science, sebentar sobat, lanjut sobat. Ini untuk yang science sobat, agak ya kental sobat, tetap kental, cairannya kental namun agak encer dikit gitu ya. Dan ini dalamnya juga sama sobat, ada serpihan karet lemnya gitu ya, untuk menambal posisi bocornya itu ya sobat. Monggo saja sobat, disesuaikan dengan kebutuhan sobat gitu ya. Biasanya harganya variasi, kadang-kadang di online maupun offline atau beda kota, beda ini biasanya juga ada perbedaan nih sobat. Sebentar sobat. Oke lanjut sobat, maaf sobat, agak batuk sedikit sobat. Ini jadi yang ini aja sobat. Dan untuk harganya sobat, jadi untuk masing-masing ya kadang berbeda ya sobat, disesuaikan aja. Biasanya ya di tempat kami untuk M1 nya ini yang ukuran 350 sama mililiternya itu ya, itu sekitar ya kurang lebih 45.000 sobat. Kalau yang ini untuk yang es guard ini biasanya sekitar 40 ribuan lah kurang lebih ya, beda-beda sedikit sobat. Kemudian yang science ini ada di online juga banyak ya sobat ya. Di online banyak. Terus kemudian ini sekitar berapa ya, terjangkau sobat, ini lebih terjangkau lagi sobat untuk yang science ini ya. Monggo disesuaikan saja sobat. Kalau semuanya ini terlalu mungkin agak encer gitu ya sobat, tinggal di mix saja dengan yang lebih lebih kental gitu ya sobat. Biasanya kami begitu. Apakah berbeda ininya ya, kemungkinan ya mungkin sama ya sobat ya, nggak plus minusnya sama lah, hampir sama. Jadi kami nanti biasanya kalau terlalu encer gitu ya, agak terlalu encer, tinggal kami tambahkan mix dengan yang agak kental supaya nanti lebih homogen gitu sobat, kekentalannya lebih kental gitu sobat. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat. Ini yang biasa kami gunakan, dan cairan penambal otomatis ini ya sangat berguna ya sobat ya, ketika posisi riding gitu ya dengan motor maupun mobil, supaya kita lebih percaya diri, nggak begitu khawatir bannya bocor. Kalaupun amit-amit nggak minta bocor, kena kawat, kena paku kecil, atau dengan kena serpihan beling gitu, kaca atau kerikil kecil itu ya, tinggal ini aja sobat, tinggal datang ke tempat pompa, kan biasanya masih bisa digunakan ya sobat, masih bisa berjalan ya bannya tubelessnya ini dengan cairan penambal otomatis ini. Walaupun berkurang anginnya, tinggal datang ke tempat pengisian angin atau di SPBU, kan sekarang sudah umum ya, biasanya dia kompresor gitu ya, pengisi angin gitu ya, motor maupun mobil, tinggal diisi saja sobat. Terus bila ada kawat maupun besinya, paku besinya itu tinggal dicabut, terus dipompa dengan kompresor, nanti otomatis cairan-cairan ini, penambal ini akan menambal dari dalam otomatis sobat gitu. Jadi berguna ya sobat ya. Ada baiknya ditambahkan, seyogianya ditambahkan cairan penambal otomatis untuk ban tubeless yang untuk ini ya. Dan
pelek racing gitu ya. Namun kalau semua peleknya ada yang masih menggunakan pelek jeruji juga masih bisa sobat, di alternatif diupayakan untuk menggunakan cairan penambal otomatis ini dengan menggunakan ban tubeless gitu ya, diganti dengan ban tubeless juga bisa sobat. Tinggal ada beberapa opsi lah, monggo disesuaikan sobat. Biasanya ada yang namanya mantel sobat. Mantel itu seperti ban dalam tapi agak tebal, terus nanti untuk menutup celah-celah jerujinya yang di pelek jeruji itu ya, dari dalam itu menutup, terus biasanya sudah include dengan dopnya di dalam mantel ini ya, karetnya itu masuk, bisa lah. Cuman mantel ini kadang-kadang kalau stoknya agak lama gitu ya sobat, stoknya agak lama, itu karetnya agak getah sedikit sobat. Jadi kadang-kadang kita udah pasang, udah oke, dikasih cairan penambal otomatis, ternyata ada bocor berobos, nah ternyata kita buka mantelnya itu ini sobat, sobek gitu ya sobat di dalam. Jadi kan lepas, akhirnya angin ada yang berobos lewat celah-celah jeruji yang ditutup itu. Lah itu solusinya, alternatifnya dengan ini sobat, dengan ban dalam yang ringnya lebih kecil. Jadi semuanya pakai motor bebek yang ringnya 17 inci, kita gunakan ban dalamnya ring 14 yang matic, kita gunting yang bagian tengahnya ini sobat, disesuaikan besarannya pelek gitu ya, digunting melingkar gitu ya, jangan sampai putus ya sobat ya, jangan sampai putus, benar-benar melingkar, disesuaikan besaran lebarnya ini, lebarnya berapa dengan peleknya disesuaikan. Telaten, sabar, digunting, melingkar semua, ngikutin jalur ini sobat, ngikutin jalur ini, dua ini. Biasanya kami disesuaikan dengan jalur yang segini lah sobat. Muter, nanti tinggal dipasangkan menggantikan mantel itu sobat, dipasang, terus jeruji itu bisa menggunakan ban tubeless, terus kemudian dengan cairan penambal otomatis ini. Jadi kalau bocor tinggal otomatis menambal. Gitu sobat. Berhubung durasi, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.